Ya, ini adalah cara mengkalibrasi atau mengecek ulang apakah TDS meter kita masih akurat atau tidak ya. Ini ada satu model TDS yang cukup populer yang biasa kami jual ya, isinya seperti ini. Ya, jadi ini adalah TDS EC atau isi. Ya, ini bisa mengukur TDS meter atau ppm, juga bisa mengukur EC atau isi ya. Kemudian modelnya ya, tombolnya ada 3, ada tombol on off bagian atas, mode atau kalibrasi, lalu ada hold ya, ada panas seperti ini. Ya, untuk mengkalibrasi kita memerlukan cairan kalibrasi. Nah, ini contohnya adalah cairan kalibrasi yang juga bisa dibeli di kami. Ini adalah cairan kalibrasi yang bisa untuk mengukur dengan ppm tertentu ya. Apa maksudnya dari cairan kalibrasi ini adalah ya, judulnya TDS Calibration Solution. Cairan ini TDS-nya adalah 1380 ppm. Jadi kalau alat ukur ini benar, maka pengukurannya akan menghasilkan ukuran 1382 ppm atau sekitar itu. Jadi tidak harus sama persis. Ya, dan ada catatan di sini sebaiknya menggunakan kondisi di mana suhu airnya atau suhu solusi larutan ini ada di 25 derajat. Jadi kalau mau benar-benar akurat, kalau suhunya diukur itu ternyata berbeda atau lebih panas, ya Anda bisa masukkan dulu ke dalam lemari es sampai suhunya 25 derajat Celcius ya. Nah, kalau di suhu 25 derajat Celcius, maka TDS-nya hasilnya adalah 1382 ini. Ya, di sini juga ada tabel-tabel kalau Anda tidak berhasil menurunkan suhu atau menaikkan suhu air itu menjadi sesuai dengan yang ini, maka TDS ini atau cairan solusi ini harus disetting. Misalnya suhunya 28, hasil pengukurannya harus segini. 29 derajat harus segini dan seterusnya. Nah, kita akan coba ya. Ini dibuka, ini segelnya, tadinya ada segelnya di sini. Ini sudah saya buka ya. Ini cairannya memang tidak full. Seperti ini aja ya. Nah, TDS meter yang saya mau kalibrasi adalah seperti ini. Ini tampilannya. Saya buka ya, ini masih dalam keadaan mati, lalu Anda celupkan ke cairan solusi, masih mati. Ya, kemudian Anda nyalakan. Ya. Dan ingat di sini ada mode ya. Mode itu untuk mengatur bahwa ini bisa mengukur dalam ukuran EC ataupun TDS. Nah, ini kalau ppm itu udah TDS. Suhu di bawah juga ada derajat Celcius atau Fahrenheit. Cara mengubahnya adalah kalau Anda pencet tombol kedua mode. Ini akan menghasilkan sekarang pengukuran EC dalam satuan US cm dan suhunya Fahrenheit F ya. Kita tidak pakai dua-duanya. Pencet sekali lagi, atasnya jadi ppm, kita pakai, bawahnya jadi derajat Celcius. Itu kita pakai. Bagaimana kalau pencet sekali lagi? Ya, atasnya EC, bawahnya derajat Celcius. Kombinasi yang saya juga tidak pakai ya, derajatnya dipakai, tapi EC-nya saya lebih senang ppm. Saya pencet sekali lagi, di atas ppm, bawah Fahrenheit. Saya tidak pakai derajat Fahrenheit. Terus pencet sampai ya, ini masih EC, masih derajat Fahrenheit, dua-duanya nggak saya pakai. Pencet sekali lagi ppm Celsius, inilah yang saya pakai ya. Jadi pengukuran yang saya biasa pakai, alat ukur ini ya, mengukur TDS dalam satuan ppm dan mengukur suhu dalam satuan derajat Celsius. Nah, sekarang saya celupkan TDS-nya 1750, suhunya 30 derajat. Nah, kita lihat di sini nih. 30 derajat, harusnya hasilnya berapa? Itu 15, artinya 1515. Nah, alat ini dengan suhu 30 derajat, pengukurannya 1788. Berarti kita harus mengkalibrasi agar sesuai. Harusnya dalam suhu 30 derajat, TDS-nya adalah 1515. Caranya, dalam keadaan nyala masih dicelupkan, pencet mode yang lama sampai dia kelap-kelip. Nah, seperti ini. Ya. Harusnya 1515 di tabel. Berarti kita harus turunkan ya. Ini ada tanda panah, tombol hold ini kalau dalam keadaan kelap-kelip gini, tombol hold berfungsi untuk menurunkan. Nih lihat, saya turunkan. Sekali
1757, belum, cukup dekat. Pencet sekali lagi, masih 1700-an, padahal targetnya 1500 ya. Pencet sekali lagi, masih belum. Pencet sekali lagi, belum. Sampai 1515, kira-kira mendekati. Nah, saya pikir ini ya, 1507 atau 17. Berarti ini sudah selesai ya. Setelah kelap-kelip gini selesai, kita yakin kalibrasi sudah selesai. Anda cuma perlu menengkat ini agak lama, nah sampai lepas ya. Jadi hasil pengukurannya sesuai dengan tabel. Suhu 30 derajat 1517. Di tabel suhu 30 derajat 1515. Mendekati ya. Dengan demikian TDS meter ini sudah selesai kita kalibrasi dan sudah bisa dipakai untuk mengukur dengan hasil yang relatif akurat. Ya, jangan lupa setelah dipakai ini matikan ya. Lalu lap bagian yang basah ini supaya TDS ini bisa awet ya. Tutup kembali dan masukkan ke sini. Selesai. Semoga bermanfaat.